Ya, kalau misalnya mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan begitu ya David, sampai dengan saat ini tuh rasanya kayak masih merinding, terus kemudian terharu begitu ya. Apalagi kalau misalnya diputar ketika sedang ada peringatan atau perayaan atlet-atlet kita membuat prestasi, kemudian itu diputar di mata internasional lagunya. So precious ya, begitu berharga dan menyentuh hati. Apalagi kalau kita lihat memang lagunya itu kan dibuat oleh W.R. Supratman, itu dengan konteks bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Ya, dikit lagi itu saya nyanyi tapi suara saya panas. Dan nah ini aja saya udah kayak merinding. Gitu ya, karena seperti suatu kata-kata yang profetis begitu ya. Profetis itu apa sebutannya? Seperti kayak dia melihat jauh ke depan, visioner gitu. Bangunlah, bangun sekarang tapi untuk terus berkelanjutan seperti yang sekarang ini loh. Terus infinite begitu. Sesuai dengan tema dan juga logo dari hari ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini ya. Iya, betul sekali. Dan memang apalagi kalau kita renungkan bagaimana perjuangan mereka pada saat itu, persiapan untuk kemerdekaan itu kan nggak mudah ya kan. Karena semua harus berkoordinasi. Yong Java, dalam waktu yang sempit pula. Iya, semua. Mereka juga harus merumuskan, menyatukan seluruh Yong ini juga dari tahun 28 itu sudah dirumuskan sebenarnya. Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes waktu itu. Juga ada. Jadi itu apa namanya ya? Dalam waktu singkat bagaimana untuk Indonesia Raya ini bisa bersatu semuanya. Dan ketika dirumuskan kan juga harus ada persiapan juga untuk Pancasila, kemudian untuk itu kan semuanya dibahas ya. Pembahasannya Iya, pembahasannya juga cukup panjang. Maksudnya Pancasila aja perdebatan waktu itu yang kita baca dan kita tahu juga ya, perdebatannya juga cukup panjang begitu untuk merumuskan dasar-dasar negara, kemudian juga apa saja yang menjadi lambang dan simbol negara, serta tentunya yang akan diproklamirkan begitu di depan masyarakat ya. Betul. Nah, memang waktu itu Indonesia Raya akhirnya dikumandangkan di situ karena sudah dibuat dari sejak tahun 28 ya. Betul. 1928. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada saat itu. Begitu keren. Baik. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan pengibaran Sang Merah Putih. Lalu bagaimana persiapan-persiapan dari kawasan Istana Negara? Kita sudah tergabung ya dengan rekan Bayu Pradana di lokasi Istana Merdeka ya saat ini. Selamat pagi. Bayu, mungkin bisa digambarkan animo dan suasana di sekitar Anda, kesiapan dari teman-teman, terutama mungkin Presiden Joko Widodo, apakah sudah sampai begitu di lokasi? Ya, Fadil dan David, merdeka, di mana semakin siang ini semakin terlihat euforia atau semarak dari para tamu undangan ini semakin memenuhi halaman dari istana yang nantinya akan menjadi tempat pengibaran bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dan memang kami sudah melihat ada antrian di pintu masuk sebelah sana. Kalau saya bisa arahkan, mungkin ada di depan saya sebelah sana, Fadil, David, dan juga pemirsa, di mana di sana adalah pintu masuk dan tadi tamu undangan sudah mengantri dengan pakaian-pakaian adat terutama yang sangat menarik. Mereka mengantri untuk melakukan scan dari undangan mereka. Kemudian mereka juga tadi sudah mengambil souvenir dan mereka langsung diarahkan menuju ke tempat duduk masing-masing sesuai dengan undangan mereka. Dan menariknya memang istana hari ini terlihat berbeda, terlihat lebih cantik seperti setiap tanggal 17 Agustus pada biasanya, di mana ada hiasan-hiasan bernuansa merah putih, lalu juga ada beberapa ornamen dengan nuansa emas atau gold yang menghiasi istana yang memang didominasi warna putih. Mungkin bisa terlihat dari belakang saya, background saya, yaitu adalah di belakang adalah istana nantinya tempat Presiden Joko Widodo beserta dengan pejabat lainnya nantinya akan hadir di upacara pengibaran bendera peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini. Dan sampai saat ini persiapan masih dilakukan oleh sejumlah pihak yang nantinya akan mengatur berjalannya upacara pengibaran bendera peringatan ke-78 ini, di mana masih ada pengaturan tamu-tamu sampai saat ini. Dan nanti rencananya peniupan trompet pertama ini akan dilakukan sekitar pukul 9.20 nantinya, yang akan menandakan bahwa upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 ini sudah dimulai. Dan rencananya nantinya bendera merah putih akan dikibarkan ini akan diberangkatkan langsung dari Monumen Nasional dengan menggunakan kereta kencana dengan arak-arakan yang memang seperti setiap tahunnya tanggal 17
17 Agustus akan terlihat meriah. Dan memang tadi juga dari suasana di istana sejumlah pengamanan sudah dilakukan. Meskipun kami dari daerah Kebon Siri menuju ke istana masih bisa melintasi sejumlah ruas jalan. Meski demikian memang ada baiknya bagi Anda pemirsa yang ingin melintasi wilayah istana ini untuk menghindari terlebih dahulu, karena mungkin beberapa saat lagi memang sterilisasi terutama dari area Monas menuju istana ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa kirap bendera ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya ada beberapa hal lainnya yang nantinya ditunggu-tunggu setiap tahunnya dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana di peringatan ke-78 tahun ini nantinya juga akan ada penyanyi yang memang membanggakan atau mengharumkan nama Indonesia baru-baru ini, yaitu adalah Putri Aryani yang nantinya akan tampil dalam pengibaran bendera merah putih. Tidak kalah menariknya nantinya pada penurunan bendera merah putih nanti juga akan ada grup Kahitna yang akan melantunkan tembang-tembangnya dan menghibur para tamu undangan yang nanti juga akan hadir pada sore hari ini. Dan memang yang setiap tahun ditunggu-tunggu adalah bagaimana melihat nantinya Presiden Joko Widodo lalu juga ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat. Dan kita tunggu nantinya upacara pengibaran bendera merah putih untuk peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 dilakukan. Fadi dan David. Ayu, bagaimana dengan pengamanan di sekitar istana? Ya, David dan Fadi, memang untuk pengamanan sendiri ini setiap tahunnya, bahkan setiap harinya memang diperketat. Namun memang spesial untuk peringatan Hari Kemerdekaan, terutama di ke-78 tahun ini, pengamanan dilakukan dengan lebih ekstra lagi. Dan memang untuk rekan-rekan media seperti kami pun ini harus mengenakan ID khusus pada hari ini ya, untuk bisa menuju ke tempat peliputan kami berada. Dan memang selain itu juga tadi di depan, di pintu depan juga sudah ada beberapa pengamanan, terutama tempat yang biasa kami masuk tadi, David dan juga Fani, ini juga lebih diperketat dikarenakan memang dalam tanggal 17 Agustus ini sejumlah kegiatan yang memang di luar sehari-harinya seperti tadi di sejumlah titik di area istana ini ada upacara. Memang ini memang menjadi atensi khusus di mana para staf-staf yang berada di kompleks istana ini juga tadinya melakukan upacara. Maka dari itu kami juga berulang kali diperingatkan untuk tetap tidak memasuki area yang sedang melakukan upacara. Meski demikian kami melihat memang sejauh ini arus lalu lintas, kemudian pengamanan maupun juga sampai sekarang tamu-tamu yang hadir ini terus berjalan dengan kondusif. Dan memang semakin siang ini semakin ramai kita bisa melihat bagaimana benariknya tamu-tamu undangan yang hadir di pagi hari ini untuk menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih ini mengenakan pakaian adat dari Sabang hingga ke Merauke. Ini tentunya menunjukkan kayanya Indonesia di mana budayanya yang bisa terpancar dari pakaian-pakaian adatnya, termasuk juga kami awak media yang juga harus mengenakan pakaian-pakaian adat untuk menggambarkan bagaimana kita merayakan kemerdekaan Indonesia dengan kekayaannya yang melimpah, baik dari budayanya, kemudian juga dari nilai-nilai seperti gotong royong, kemudian juga dari kesatuannya. Ini yang akan kita lihat dalam upacara 17 Agustus di mana tahun ini kembali digelar. David dan Fandi. Cara mengenai baju adat, saya ingin sedikit intermezzo begitu. Baju adat yang dipakai Bayu apa sih? Dari mana? Ya Fadi, baju yang saya pakai ini adalah adat dari Maluku. Saya jadi orang Ambon Manise hari ini, di mana di nuansanya menurut saya sangat cocok nih dengan hari ini, di mana 17 Agustus dengan nuansa merah putih. Ini melambangkan juga jiwa berani dan juga nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu berani dan juga tetap menjunjung kesuciannya. Dan memang selain saya juga rekan-rekan media lainnya di sini ada yang memakai Bangka Belitung, ada yang memakai Nias, kemudian juga ada yang dari Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Ini bisa dijumpai di sini. Melihat Indonesia yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke bisa dilihat dalam satu hari di lingkup yang memang bisa dijangkau oleh mata. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa pastinya, Fadi dan David.
Jadi itu memang baju adat dari Maluku. wilayah saya ya, daerah saya. Pas Wah, dong. jadi dipakai oleh Bayu. Nah, disinilah keunikannya Indonesia kita ya. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu dan kita boleh Betul. coba baju adat siapapun. Dari mana lagi? Tidak gitu, dilarang kan, dari tempat begitu. lain. Iya. Bayu pakai baju adat saya dan saya pakai baju adatnya Dayak. Fani Pakai baju Padang. kebetulan ada saya sendiri sih. Padang. Bayu, Di Padang. anyways, ini kan berarti fashion show terbesar dan terlengkap se-Indonesia Raya ini ada di istana. Kalau boleh tahu ini tamu-tamu yang undangan yang sudah hadir, siapakah mereka dan apa yang mereka pakai saat ini? Ya David dan juga Fadi, memang untuk tamu-tamu khusus seperti menteri-menteri dan juga lainnya, ini sayang sekali kami masih belum bisa memantau siapa saja yang sudah hadir dikarenakan juga memang akses yang mereka gunakan ini memang berbeda dengan undangan reguler dan juga akses yang kami lalui tadi. Namun juga yang pastinya ini akan kita lihat nantinya mungkin bersama-sama ketika upacara sudah mulai bersama dengan Presiden Joko Widodo, ini mereka akan keluar untuk merayakan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 dengan pakaian daerahnya yang mereka kenakan masing-masing. Kalau kita kemarin sedikit flashback ke sidang tahunan Republik Indonesia di gedung DPR, kompleks gedung DPR di Senayan, ini kita sudah melihat berbagai baju adat di mana seperti ada Puan Maharani yang menggunakan baju Dayak. Ini juga menjadi angin segar untuk melihat masyarakat melihat bagaimana kayanya budaya yang ada di Indonesia. Dan kali ini, hari ini kembali tanggal 17, pakaian-pakaian daerah yang akan dikenakan oleh mereka ini pastinya akan berganti kembali. Nanti kita nantikan sama-sama apa saja yang akan mereka kenakan, yang pastinya juga menjadi ajang promosi budaya Indonesia. Kita harapkan nantinya David dan Fadi ini bisa dilihat hingga ke mancanegara sehingga budaya ini bukan hanya bisa kita banggakan tapi juga bisa lestari ke depannya. David dan Fadi. Baik, terima kasih Bayu Pradana dengan baju adat dari Malukunya, melaporkan langsung saat ini sedang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Kami tunggu begitu informasi seperti apa yang didapat lagi, kemudian ini perkembangan seperti apa di situasi dan juga kondisi di Istana Merdeka dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Terima kasih Bayu, selamat kembali bertugas.